Sebagai negara bahari, ekosistem pesisir Indonesia sangat kaya. Salah satunya tentu saja kawasan mangrove yang luasnya mencapai 3 juta hektar atau mewakili 23% kawasan mangrove dunia. Membentang dari Sumatera hingga Papua, kawasan mangrove atau bakau memberi banyak nilai manfaat bagi kehidupan di sekitarnya. Masih tentang mengeksplor keragaman suku yang ada di Indonesia, seperti sekarang saya bersama dengan suku asli hutan. Ini ada Bang Wira dan juga Bapak Muner. Kita mau mencari satu binatang yang menurut saya namanya unik sekali. Rama-rama. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Sebenarnya kondisi untuk mencari hewan buruan kami idealnya dilakukan saat air pasang. Mbah Muner dapat. Ini karena lokasinya memang harus di rawa-rawa dan juga berlumpur seperti ini. Saya jalannya agak susah. Jadi memang habitatnya dia tuh tempatnya harus lumpur ya Pak ya? Iya. Mana coba lihat. Nah, Pak Munir dapat. Ih, besar. Besar. Ukurannya besar. Untuk mencari rama-rama, ternyata ada tekniknya sendiri. Setelah sarang ditemukan, bagian atasnya harus dibongkar sampai ketemu lubangnya. Barulah mencari jalur air untuk memompa lubang supaya rama-ramanya mau keluar. Nah, ini bentuknya kayak lobster dan kepiting ya Pak ya, cuma bedanya dia buntutnya ini seperti udang. Ternyata memang tak mudah untuk bisa memancing rama-rama agar keluar dari sarangnya. Tak hanya butuh tenaga ekstra, selain susah untuk berjalan di dalam lumpur, saya pun harus hati-hati. Karena pergerakan saya akan membuat rama-rama terancam dan akan buru-buru masuk kembali ke lubang persembunyiannya. Oh, yang kayak gini ya, yang ada tumpukan tanah. Iya. Dapat. Mana. Bah dapat. Itu. Oh. Dapat satu. Bah Muner dapat satu. Wih, rama-ramanya dapat lagi Bah Muner. Ternyata ini sarangnya kalau saya lihat mirip sama sarang kepiting, hanya bedanya ini dia lebih tinggi tumpukannya dan juga bolongannya ada di atas. Kalau kepiting dia ada dari samping. Lubang dia dekat samping. Kat samping dia punya lubang. Bagi yang baru belajar seperti saya, memang agak bingung untuk bisa membedakan sarang rama-rama dengan kepiting. Habitat sama, bentuk sama, tapi kejelian matalah yang bisa saya andalkan. Ya, ini dia. Ini dia. Oh, agak kecil ya. Ikan dia. Oh. Ini agak kecil. Kecil. Ya, agak kecil. Ini kecil ya, Bah. Hewan yang juga terkenal dengan nama makohe menjadi salah satu binatang endemik di kawasan bakau pesisir timur Riau. Rama-rama sudah ada, tepung sagu juga siap diolah. Jadi, nunggu apa lagi? Bicara tentang kebiasaan, pasti semua tempat itu berbeda-beda. Seperti sekarang saya sama Ibu Atika lagi mau bikin sagu yang menjadi sumber karbohidrat untuk masyarakat di suku asli hutan. Dan nantinya akan didampingi juga sama rama-rama ya Bu ya? Iya. Wah, udah nggak sabar. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Rumah sampan menjadi tempat utama suku asli hutan berteduh, berlindung, dan beristirahat. Meski tahun 1998 mereka sudah mulai mendapat rumah di darat, tetap saja sifatnya hanya sebagai tempat singgah sementara. Bahkan, rumah yang mereka bangun juga tak boleh jauh dari air atau sungai.
sekarang saya sama ibu lagi mau bikin sagu gobak. Jadi caranya hanya disangrai aja, tapi harus sedikit demi sedikit disangrainya, jangan langsung semuanya karena biar rata ya Bu. Terus dikasih sampai nanti dia akan berubah warna. Ukuran sampan kami ini memang tak luas, tapi cukup buat aktivitas masak, makan, atau sekedar istirahat. Sagu gobak atau sagu sangrai adalah salah satu makanan tradisional yang cukup sederhana cara memasaknya. Yang penting harus sabar dan telaten dalam membolak-balikan sagu saat sudah dalam penggorengan. Tuh warnanya sudah berubah jadi agak lebih kecoklatan. Nah ini nanti akan dihidangkan bareng sama rama-rama. Berarti sekarang kita buat rama-ramanya dulu ya Ibu ya. Sebelum masuk proses pemasakan, rama-rama lebih dulu harus dibersihkan. Untuk rama-ramanya kita olahnya, kepalanya harus dibuang karena ada racunnya dan juga bagian belakangnya karena itu ada kotorannya. Kalau ini warnanya ini berbeda nih, yang besar sama yang kecil, karena kalau yang kuning-kuning ini ada telurnya di dalam dan bisa dimakan ya Pak. Ya. Kalau yang ini tidak ada telurnya. Bahasa asli sini ada orang Cina bilang makauhe. Makauhe, ya. Ada yang bilang makauhe, ada yang bilang rama-rama. Iya. Oke. Jadi ini telurnya enak ya? Iya. Udah gak sabar buat masak. Lagi mana lagi Bu? Aroma dari bumbu yang diolah sudah tercium kelezatannya. Saat yang paling saya suka ini sudah mau dimulai. Makan! Saya udah penasaran rasa rama-ramanya dicampur sagu seperti apa. Ih, udah makan duluan. Apa Bu rasanya Bu? Enak. Enak? Coba saya cobain. Gini, ditaruh dulu. Gini. Terus baru campur. Lebih enak. Dagingnya susah Pak. Sagu gobak plus rama-rama rebus. Sederhana, tapi membuat lidah tak mau berhenti bergoyang. Rasa rama-ramanya ini enak banget. Ini mirip sama kepiting, rasanya bentuknya mirip kepiting dan rasanya pun sama. Kalau dicampur sama sagu, ini bikin makin kenyang ya Bu ya. Tapi hati-hati karena rama-ramanya ini berprotein tinggi, kita jangan terlalu banyak makan berlebihan. Karena kalau misalnya berlebihan bisa membuat efek samping, pusing, dan kalau yang ada alergi bisa gatel-gatel. Jadi harus sesuai dengan kadarnya ya Pak.